Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabatku yang tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Salam santunku selalu. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini episode yang ketiga yang mana meneruskan surat Al-A'raf ayat yang ketiga pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Nah, di sini dijelaskan jika menurut syariatnya kata-kata atau pesan ini datang untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Secara dohiriahnya Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah. Akan tetapi dalam sudut pandang hakikatnya, secara mutasabihatnya, seluruh ayat-ayat ini diturunkan kepada Muhammad Rasulullah, yakni untuk seluruh manusia. Coba perhatikan artinya ayat ini. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikut selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Nah, berarti ayat ini kan untuk seluruh manusia, untuk hamba-hamba Allah, untuk khalifah Allah yang belum menyadari kekhalifahannya, untuk Muhammad Rasulullah yang belum menyadari Muhammadnya, yang belum menyadari bahwa dirinya dihidupi oleh Allah, yang belum menyadarinya bahwa dirinya dikuasai oleh Allah, yang belum menyadarinya bahwa dirinya diperjalankan oleh Allah. Jadi ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad Rasulullah, yakni agama tauhid. Awwaluddin ma'rifatullah. Jadi pondasi agama di sisi Allah adalah ma'rifatullah, yakni mema'rifatkan Allah, yakni mentauhidkan Allah, yakni mengesahkan Allah di hatinya.
Itulah yang diturunkan Allah kepada hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Inilah hakikat rujukan ayatnya. Dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Jadi kebanyakan manusia, mayoritas manusia hanya melihat, hanya menyaksikan kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara dohiriyah saja. Jadi hanya menyaksikan dohir-dohirnya. Sementara hatinya luput memandang siapa sih yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipandang hanya dohirnya, hati luput memandang hidup yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat amat sedikit sekali kamu mengambil pelajaran dari contoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu adanya pemaparan di uripi Allah ini, semoga kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kafah, dohir dan batinnya. Dengan cara apa? Contohlah bagaimana keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad. Contohlah Muhammad Rasulullah. Jadi kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah, karena yang ada bukan kita, karena yang ada hanyalah Allah, karena yang wujud hanyalah Allah, karena yang hidup hanyalah Allah, karena yang berkuasa hanyalah Allah. Maka itulah iman, itulah tauhid, itulah keadaan para nabi dan para rasul, keadaan hatinya demikian. Jadi di dalam dunia ini hanya ada dua golongan, golongan kanan dan golongan kiri. Golongan para nabi dan para rasul serta golongan aulia Allah itu golongan kanan, sementara golongan kiri ditempati oleh Fir'aun, Namrud dan kawan-kawan, serta ditempati hati yang belum mentuhankan Allah di hatinya, hati yang selama ini menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, hati yang selalu mentuhankan hawa nafsu iblis dan setannya daripada mentuhankan Allah, hati yang selalu mentiadakan kewujudan Allah, hati yang selalu menggoibkan kewujudan kehidupan dan kekuasaan Allah di hatinya. Itulah golongan Fir'aun yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Jadi tidak bertuhankan kepada Allah secara hati, secara hakikatnya. Mohon sekali lagi ini tidak mengkaji syariatnya, akan tetapi mengkaji kondisi hati kita selama ini. Karena apa? Karena yang dipandang Allah itu bukan dohirnya, akan tetapi hati
hatinya. Bila hatinya suci, maka sucilah dohirnya. Bila hatinya najis, bila hatinya kotor, yakni bertuhankan kepada hawa nafsunya sendiri, yang wujud hawa nafsunya sendiri, maka kotorlah dohirnya. Jadi iman kepada Allah, mengabdi kepada Allah itu letaknya ada di dalam hati. Jadi ingin suci laku dohirianya, sucikan dulu batinnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi bila kita menginginkan kemenangan, menginginkan husnul khotimah di sisi Allah, ya batinnya dibangun. Jadi selama ini kan kita hanya bangun yang dohir-dohir saja. Sementara batin kita selama ini maksiat kepada Allah, mensekutukan Allah dengan diri kita. Ingatlah, dosa yang terakbar, dosa yang teragung, dosa yang paling besar di sisi Allah itu hati yang mensekutukan Allah dengan diri kita. Maka dari itu selama ini di dalam sholat kita takkan pernah menemukan kehusukan di dalamnya. Kita takkan pernah bisa mengingat Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah? Kepada Allah saja tidak tahu. Allahnya goib, Allahnya tiada. Yang kita tahu, yang kita saksikan di dalam sholat kita selama ini hanyalah kita menyaksikan diri kita dan apa-apa yang kita cintai di dalam hati kita, yakni dunya. Jadi selamanya takkan pernah sholat dengan khusyuk. Karena jiwanya ada di dalam lembah neraka. Jiwanya ada di dalam lembah dosa. Jiwanya kotor, maka laku lahiriahnya, maka laku syariatnya pun juga kotor. Maka dari itu janganlah putus asa dari rahmat Allah. Guna Kanjeng Nabi Muhammad diutus untuk contoh bagi manusia semesta alam ini, gunanya untuk diikuti, dicontoh, bukan hanya buat umbul-umbul saja, bukan hanya buat simbol-simbol saja, bukan hanya buat bendera-bendera saja. Jadi aliran apapun Anda di dalam agama Islam, ikutlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hakikiahnya. Bila kita hanya mengikuti syariatnya saja, maka banyak perpecahan di dalamnya. Faham ini begini, faham itu begitu. Semuanya masih bergelut di dalam tatanan-tatanan badaniyah, di dalam tatanan-tatanan syariat saja. Bila kita ahadkan di dalam laku batiniahnya, maka seluruhnya tak akan ada perbedaan lagi, tak akan ada perdebatan lagi, tak akan ada permusuhan lagi. Karena Islam itu ahad, saudara, berasal dari yang ahad. Semua muslim bersaudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sangat amat sedikit sekali manusia yang mengikuti contoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kafah, secara keseluruhannya. Jadi bila ingin dikatakan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya aplikasikan contohnya di dalam hati kita. Aplikasikan Muhammad Rasulullah.
inilah rahasia syahadat itu. Jadi kalau syahadat secara dohir, orang-orang yang masih duduk di syariatnya tidak akan percaya. Jadi syahadatnya cuma angan-angan saja. Di dalam hati kita selama ini, masa kita bisa menyaksikan Allah, bersaksi kepada Allah, dan bersaksi kepada Muhammad Rasulullah yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Nah, kalau kita masih memandang dohir-dohir saja, maka selamanya kita takkan bisa bersahadat. Yang dimaksud persaksian di dalam syahadat itu yang begini, yang menyaksikan bahwa hiduplah Allah dan Muhammad, badan inilah ciptaan Allah, dan yang diutus Allah, diperjalankan Allah, dihidupi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Inilah yang dimaksud syahadat itu, yang adanya di hati, bukan ada di mulut doang. Bila hati sudah bisa bersahadat seperti ini, maka seluruh sholat-sholatnya pasti lillahi ta'ala. Di dalam seluruh sholat dan ibadahnya pasti khusyuk, pasti menjadi amal yang soleh. Apa sih amal yang soleh itu? Amal yang diterima oleh Allah. Karena apa? Karena Allah sendirilah yang berbuat. Bila kita merasa berbuat amal yang soleh, bila kita merasa berbuat sholat dan ibadah, maka selamanya akan najis. Karena Tuhannya bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendiri yang mentuhani sholat dan ibadah kita selama ini. Selamanya akan tetap kotor, akan tetap najis, dan akan hancur, dibakar di dalam anar, dibakar di dalam hawa nafsu kita sendiri selama ini, yakni diakui ini sholatku, ibadahku, amal kebaikanku, amal ibadahku, ini amalan zikirku, semuanya diakui, akhirnya terbakar semua, dirampas oleh iblis dan setan yang ada di dalam singgasana hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi di episode yang akan datang, kelanjutan dari ayat yang ketiga, yakni ayat yang keempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.